olahraga, hati-hati nih, hati-hati guys. What's up FLCC? Oke, silakan duduk, silakan duduk. Waduh, kita nggak lagi di strap ya teman-teman ya. Silakan duduk. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa ya. Senang sekali teman-teman saya dikasih kesempatan untuk kembali bisa melayani di sini di hadapan kalian semua. Banyak wajah-wajah baru, baik itu yang melayani, baik itu yang kalian semua yang datang di sini. Jadi ya saya sangat senang sama tim yang ada di sini. Boleh kasih tepuk tangan buat semua tim leadership yang ada di FLCC. Oke, jadi saya percaya kalian ada di tempat dan di komunitas yang tepat. Buat teman-teman yang baru datang, selamat bergabung. Mungkin yang baru gabung beberapa minggu yang lalu, saya yakin kalian bisa bertumbuh semua di sini. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi kita akan melanjutkan series kita yang selanjutnya. Seriesnya namanya This is our sex talk. Atau ini kita lagi mau ngomongin tentang satu topik yang spesifik yang namanya seks. Oke, bukan hanya seks sebagai jenis kelamin, tapi seks yang lebih luas gitu ya. Seks yang berhubungan dengan keintiman. Oke, bukan hanya seks tentang jenis kelamin aja. Ini adalah topik yang mungkin kalian udah ini mungkin bukan kali pertama pastinya kalian mendengar tentang kata yang namanya seks. Bukan juga kali pertama kalian mendiskusikan tentang seks. Mungkin sebelumnya kalau kalian mendiskusikan tentang seks, mungkin diam-diam di antara teman kalian aja. Kalau bisa jangan sampai kedengeran sama orang tua, ya kan. Duh kalau kedengeran sama nyokap gue bahaya nih kita ngomongin seks nih. Ntar ditanya-tanya ini itu apa segala macam. Jadi biasanya kita berdiskusi tentang seks itu kita melakukannya agak sembunyi-sembunyi gitu teman-teman. Nah jadi hari ini kita akan bahas topik mengenai seks ini. Bahkan sampai minggu kemarin dan beberapa minggu ke depan kita akan bahas tentang seks. Satu hal yang pasti dan kita pelajari juga minggu kemarin, kita tahu bahwa seks adalah sesuatu yang baik. Coba bilang sama kiri kanan ya, seks itu adalah sesuatu yang baik. Amin. Ya, jadi seks itu by design, by default Tuhan menciptakannya untuk sesuatu yang baik. So sex is good and also it's powerful. Ya, minggu kemarin kalian udah sama-sama belajar mengenai hal itu. Sex is good and it's powerful. You know what else is good and powerful? Ini adalah dua contoh yang lainnya. Money, uang. Nah kita lagi nggak membicarakan soal uang, tapi uang adalah hal yang baik dan uang juga adalah hal yang sangat powerful. Hal yang sangat berdampak dalam kehidupan kita. Oke, lalu kemudian apa lagi? Kemudian ada juga kesehatan. Nah ini ya, karena saya profesinya sebagai pelatih kebugaran, jadi saya itu tahu banget soal, bukan tahu banget sih, sedikit banyak lah tahu mengenai yang namanya kesehatan. Nah kesehatan itu sayangnya nggak dianggap sama orang ketika orang itu masih memilikinya. Tapi ketika sudah kehilangannya nggak peduli berapa uang yang kalian mau bayar, kalian nggak bisa mendapatkannya kembali. So health is also something that is good and it's also powerful. Terutama kalau kalian masih muda nih ya. Kalian harus mikirin bahwa investasi kalian di dalam kesehatan, dalam apapun itu, kalian harus mulai pikirin. Karena apa? Karena kan kalian nggak mau kan cuma hidup 30 tahun, benar nggak? Kalian kan harapannya kan expectationnya kan hidupnya panjang. Dan dengan hidup yang panjang itu kalian nggak mau diseret-seret orang kan selama hidup kan. Kalian bisa tetap bisa independen selama kalian hidup. So health is also good and powerful. And there's one other thing. Ada satu hal lagi yang juga baik dan juga berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Hal tersebut namanya teknologi. Teknologi adalah hal yang baik, benar gak? Iya kan? Baik dong, malam-malam mager keluar rumah, mau makan, kalian mengandalkan apa? Mengandalkan teknologi, benar gak? Jadi teknologi adalah hal yang baik dan juga hal yang berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Nah coba sekarang pikir, ya hal-hal yang tadi saya sebutkan. Adalah hal-hal yang baik dan hal-hal yang punya dampak yang luar biasa. Ya, kalau satu hal yang baik dan berdampak ditambah dengan satu hal yang baik dan yang berdampak, harusnya hal tersebut jadi lebih baik dan lebih berdampak. Benar gak sih? Benar gak? Tapi sayangnya teman-teman, when we combine sex, which is good and powerful, plus technology,
which is also good and powerful, we run into a problem. And that problem is called pornography. And I might add, and other sexual content. Oke, jadi dua hal yang seharusnya baik dan dua hal yang seharusnya berdampak luar biasa, kalau digabungkan nggak selalu menghasilkan hasil yang baik. Karena apa? Karena kita ketemu sama masalah yang namanya pornografi dan juga saya bilang ini tambahan dari saya, and other sexual content. Karena hari-hari ini teman-teman, kita jarang ketemu sama pornografi, kecuali kalau kita benar-benar nyari. Tapi kita akan ketemu sexual content yang nyerempet-nyerempet dikit, bener gak? Iya gak teman-teman? Iya kan? Jadi kan kalau konten pornografi mungkin bisa diblok sama Kominfo segala macam gitu ya. Tapi kan yang nyerempet-nyerempet enggak. Yang kalian ketemu di Reels kan enggak, yang kalian ketemu di TikTok kan enggak. Nah itu yang saya ingin bahas hari ini dan pada kesempatan kali ini. So again, technology has a lot of upsides. Ada begitu banyak hal positif yang kita bisa ambil dari teknologi. Nggak mungkin enggak teman-teman, kita ke depan akan semakin mengandalkan teknologi dalam bidang apapun. Tapi juga teknologi juga akan memberikan kepada kita kesulitan untuk bisa memanage-nya. Salah satunya adalah yang saya sering lihat gitu ya di tempat kerja saya sekalipun, orang itu bisa benar-benar stuck di depan handphone mereka. And just scrolling for Reels ataupun TikTok. Dan itu bermenit-menit, berjam-jam loh teman-teman. Kalian sadar nggak akan hal itu? Mungkin kalian seharusnya punya tugas gitu ya, tugas kuliah, tugas apapun itu yang harusnya kalian kerjakan, tapi kalian stuck di depan kalian, terus kalian kemudian scroll, and then wah udah setengah jam. Pernah nggak ngerasain hal itu? Pernah ya? Karena saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana rekan-rekan kerja saya di waktu istirahat mereka itu benar-benar hanya di depan handphone dan kemudian mereka hanya scroll. It can be difficult to manage. Oke? Dan bukan hanya itu, kadang-kadang ada godaan-godaan angka-angka keramat di dalam di dalam teknologi. 99, 10, 10, 11, 11 disuruh belanja. Iya kan, godaan angka-angka keramat, ya ampun. Dari yang kalian tadinya nggak punya niat untuk beli sama sekali, terus kemudian muncul ide, wah 10-10 nih. Ada apa ya, ada diskon apa ya? Mata kalian hijau ngelihat angka-angka diskonnya gitu ya. Kalian akhirnya kita jadinya ngebeli hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu, benar nggak? Jadinya kayaknya beli permen karet kali ya di ini atau beli apa. Jadi kita jadi beli sesuatu yang kita nggak beli. Itu salah satu kesulitannya dalam memanage, gimana sih memanage teknologi itu, ini beberapa tantangannya. Kemudian tantangan lain, nah ini dia nih. Tantangan lain, jadi media sosial atau social media gitu ya, adalah tempat di mana kita bisa stalking orang dan gak ditangkap sama polisi. Benar ya? Coba kalau kalian keluar gitu ya, ketemu gebetan kalian stalking, ikutin. Sampai dia pulang ya, ikutin sampai depan rumahnya, kalian bawa kekeran gitu ya, kekeran tuh apa ya, binokular gitu ya. Pengen ngeliatin dia ngapain. Kira-kira orang rumahnya kan pasti ngeliat terus bisa ngelaporin ke polisi, benar gak? Tolong Pak, ada freak nih di depan rumah saya nih, ngapain ya dia ya. Tapi kan kalau kalian lihat sosial media, gak ada polisinya, benar gak? Gak ada polisinya. Sehingga apa? Yang sering kali terjadi adalah kita bisa stalking orang gitu ya, tanpa ketahuan sama orang lain. Ya kan? Stalking mantan, ya kan? Kira-kira dia udah lebih sukses belum ya dari gua? Gila sukses gitu kan. Kira-kira dia udah dapat gebetan baru belum ya? Terus sambil dengerin Ed Sheeran Happier. Ya kan jadinya kalian menimbulkan masalah yang seharusnya tidak ada gitu loh. Iya enggak? Kalian stalking mantan habis itu dengerin lagu kayak gitu. Ya jadinya dari yang tadinya semangat jadinya galau. Nggak mungkin enggak. So itu adalah kesulitan-kesulitan dalam memanage teknologi. Belum lagi ya teman-teman ya, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita. Entah itu aplikasi messaging, ataupun aplikasi-aplikasi sosial media, atau aplikasi-aplikasi lain yang saya nggak perlu sebutkan, nanti saya cuma ngasih ide doang ke kalian. Yang mana semuanya itu bisa dipakai untuk menyebarluaskan konten-konten pornografi. Yang bisa juga dipakai untuk bikin konten-konten yang nyerempet-nyerempet. Jadi hal-hal tersebut membuat kita itu memiliki kesulitan
buat kita untuk bisa memanage sosial media, memanage teknologi yang ada di genggaman tangan kita. Nggak jauh nih teknologinya. Zaman dulu teman-teman, zaman dulu ya, kalau mau mengakses pornografi, kalian itu harus tebel mukanya, datang ke tempat untuk kalian bisa beli majalah dewasa. Dulu ya, kalian mesti tebel muka, mesti punya duit, Pak mau beli majalah Playboy. Mesti tebal muka tuh ya, mesti berani gitu, atau mesti kelihatan tua. Karena kalau kalian kelihatan muda nggak bakalan dijualin juga gitu ya ke kalian. Ngapain lo anak kecil beli-beli ginian gitu kan. Tapi kalau sekarang mengakses hal-hal seperti ini, it's in your fingertips. Ada di genggaman kalian, jauh lebih mudah sekarang. Sekarang udah nggak perlu lagi datang keluar duit gitu apa sih? No. Kalian bisa mengaksesnya dari mana aja. Jadi ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama untuk bisa menjaga kekudusan kita di tengah-tengah teknologi yang semakin maju. Amin? Oke. Nah tapi berikutnya pertanyaannya adalah kalau gitu Alkitab bisa menjawab apa nih dengan tantangan kita sekarang? Percaya atau enggak bahwa Alkitab itu selalu relevan dalam kehidupan kita? Amin? Selalu relevan. Ya, permasalahan yang kita hadapi sekarang itu sudah pernah terjadi di kehidupan manusia dulu. Bentuknya aja yang berbeda. Jadi pornografi ataupun kekudusan dalam hal seksual itu sudah menjadi tantangan sejak manusia zaman dulu kala. Sekarang aja bentuknya berbeda, sekarang bisa diakses lewat sini gitu kan. Ya dulu sama, orang juga menghadapi hal yang sama, menghadapi tantangan untuk menjaga kekudusan dalam hal seksual itu juga sama. Tantangannya sama, bentuknya beda. Ya, musuh kita sama si jahat, tapi sekarang strateginya banyak. Dia bisa melalui media, dia bisa melalui ini. Sehingga Alkitab, nasihat yang Alkitab kasihkan, yang berikan kepada kita, itu tetap bisa berlaku sampai sekarang. Oke, contohnya. Nah, jadi ada satu kota di zaman Romawi kuno dulu, kota tersebut namanya Korintus kalau bahasa bahasa Indonesianya. Ya elah orang Indonesia gitu ya. Nah kota Korintus ini kalau kalian baca sedikit sejarah mengenai kota Korintus, jadi di kota Korintus ini adalah kota yang maju gitu ya, kota bisnis. Bahkan kalau kalian mungkin belajar sedikit sejarah gitu ya, jadi bangsa Romawi itu dulu menguasai negara-negara atau bangsa-bangsa di sekitarnya. Salah satunya adalah Yunani. Jadi Korintus ini tuh ada di selatan Yunani. Jadi si orang Romawi itu dulu daerah-daerah kekuasaan mereka itu dikasih nama provinsi-provinsi. Nah si Korintus ini adalah ibu kota dari salah satu provinsi yang dibuat oleh orang Romawi. Oke, ini adalah kota yang maju, kota perdagangan, bisnisnya oke, kota bisnis. Banyak orang sukses di sana gitu ya, kotanya maju gitu kan, banyak bisnis, banyak hiburan malam dan banyak prostitusi. Oke, seperti kota-kota yang lain yang ada di bumi saat ini. Ya, kotanya maju, ya kan, banyak orang kaya habis stres kerja mencari hiburan gitu ya. Nah, kota Korintus itu juga adalah kota yang terkenal tuh dengan prostitusinya. Ya, sexual culture di sana tuh sangat kental. Jadi ya apa yang kalian lihat hari ini ya terjadi juga di zaman dulu tapi bentuknya berbeda. Oke, dari kota Korintus ini itu terjadi hal tersebut. Bayangin ya, Paulus itu berusaha untuk mendirikan gereja di tengah-tengah kota yang seperti itu. Ya kayak orang lagi berusaha untuk bangun gereja misalnya di New York gitu ya, atau di Los Angeles gitu ya, bahwa kota yang sangat thriving, kota yang sangat kental sexual culture-nya, dia coba establish gereja. Tentu ada orang-orang yang baru bertobat apa segala macam, tapi kan mereka tetap hidup di kota itu, benar gak? Tetap hidup dan mereka udah tahu kebiasaan-kebiasaannya. Jadi menjadi sangat sulit untuk bisa menjaga supaya jemaat yang ada di Korintus itu tetap bisa hidup dalam kekudusan. Karena mereka taunya ya hidup ini begini. Iya kan, cari duit ya melacur, ya hiburan ya begini caranya. Itu yang mereka tahu. Jadi kota Korintus ini adalah kota yang sangat challenging. Makanya ada 1 Korintus dan 2 Korintus gitu ya.
Kenapa ini? Karena ini harus dikirimin surat terus nih kalau enggak. Lupa nih. Lupa. Nah, jadi kota ini tuh kota yang sangat kental sexual culture-nya. Makanya di dalam salah satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, itu dikatakan seperti ini. Flee from sexual immorality. Flee itu artinya lari, teman-teman. Kabur, ya. Jangan lari mendekat ya, lari menjauh. Amin. Jadi ini adalah nasihat pertama dan yang saya yakin adalah sesuatu yang sangat powerful adalah kita harus lari. Lari bahasa Jawa artinya lupa. Kita harus lari dari imoralitas seksual. Kita harus menjauh dari sana. Amin. Amin teman-teman. Karena nggak bisa enggak teman-teman. Itu yang saya percaya adalah salah satu cara yang paling ampuh kalau kita mau hidup dalam kekudusan. Nggak bisa enggak. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf saat digoda oleh Potifar? Apakah dia, coba deh, sini Potifar saya doain kamu sambil saya peluk. Kan enggak, dia lari dari Potifar, benar nggak? Karena dia tahu nggak mungkin dia kuat, nggak mungkin dia sanggup untuk bisa menghadapi hal itu, makanya dia lari. Dan ini bukan berarti kita pengecut, bukan berarti kita kalah, enggak. Ini soal menjaga kekudusan. Amin. Karena apa teman-teman? Karena ada satu hal yang penting bahwa kita harus menjaga integritas seksual kita. Yang artinya nggak ada orang nilai kita tetap sama. Nggak ada teman carousel di sekeliling kita, nilai kita tetap sama. Apalagi teknologi, tersembunyi. Teknologi itu kan teman kita nggak bisa selalu ngeliat ke HP kita. Kalau kalian aja anti goresnya aja digelapin. Iya kan teman kiri kanan nggak bisa lihat. Kalian aja gelapin gituan ini tuh teknologi itu membuat dosa seksual itu menjadi semakin tersembunyi lagi, ngerti nggak? Semakin tersembunyi lagi. Dulu orang melakukan prostitusi diam-diam, sekarang tuh siapa yang bisa menilai? Sininya bisa aja tulisannya I love Jesus, tapi dalamnya nggak bisa ketahuan sekarang. Teknologi sudah membuat dosa seksual itu jauh lebih tersembunyi lagi. Oleh karena itu penting buat kita untuk punya integritas. Bahwa nilai kita, apa yang kita percaya itu sama. Lagi-lagi kita dikelilingi oleh aplikasi. Kita tuh aplikasi yang kita pakai dalam hal messaging maupun sosial media. Itu semua punya peluang untuk bisa kita akses sexual content. Amin. Dan kemudian dilanjutkan, dikatakan begini, all other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Intinya begini, dosa seksual yang dilakukan oleh seseorang itu akan merusakkan tubuhnya mereka. Itu akan merusak tubuh mereka. Nggak ada dosa lain yang merusak tubuh seseorang, nggak ada. Hanya dosa seksual yang merusak tubuh seseorang. Sedangkan Alkitab bilang tubuh kita ini adalah bait dari Roh Kudus. Tempat Roh Kudus tinggal. Makanya tadi saya bilang who is in you. Jadi Roh Kudus itu bukan melayang-layang di sekitar kalian. Roh Kudus itu ada di dalam kalian. Kalian bisa bayangin nggak bahwa tubuh kalian tempat di mana Roh Kudus tinggal, apakah kita mau pakai tubuh ini untuk sesuatu yang najis di hadapan Tuhan? That's the question. Oke, karena apa? Karena tubuh ini teman-teman adalah tempat di mana Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Oke, so in summary, ya, teman-teman. Ketika tadi kita dengar sama-sama we need to flee from sexual immorality. Satu, kedua, kita tahu bahwa tubuh kita adalah tempat Roh Kudus tinggal, bersemayam di dalam kita. Jadi harus kita jaga. So what is the summary? Ada 3 hal yang saya mau kalian untuk sama-sama catat dan benar-benar ngerti. Yang pertama, technology is a poor substitute for real sexual connection. Apapun kepuasan yang seseorang dapatkan lewat pornografi ataupun seksual konten lainnya melalui platform-platform tertentu gak akan pernah bisa menggantikan hubungan seks yang intim, yang indah dalam pernikahan. Gak bisa.
apapun kepuasan yang ditawarkan, apapun gambar yang kalian bisa lihat, apapun pornografi yang kalian bisa akses, at one point itu nggak akan pernah bisa memuaskan kalian lagi. Trust me on this. Nggak akan bisa. Teknologi tidak bisa menggantikan real sexual connection. Seks diciptakan sama Tuhan itu indah, supaya berada di dalam payung pernikahan. Amin. Ya, di dalam payung pernikahan yang kudus. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati. Bukan hanya sekedar tubuh, tapi juga jiwanya, tapi juga emosinya. Supaya bisa ada koneksi secara emosional di sana. Amin. Amin. Dan itu tidak bisa digantikan lewat pornografi, nggak bisa. That's the first point. Kemudian, ini poin yang berikutnya, technology is a poor education tool for sex. Saya tahu dan saya bisa paham bahwa awal-awalnya orang mengakses pornografi itu tuh karena penasaran, pengen tahu lebih soal seks. Pengen tahu gimana sih caranya, emang bisa ya. Mungkin saya ingat banget awal-awal gitu, kayak fenomena, fenomena terangsang tuh, seperti ini ya, ada perubahan di dalam tubuh saya. Ini gimana, ini tuh apa? Ini sesuatu yang saya pengen cari tahu lagi, lebih dalam. Yes, adalah sesuatu yang normal dan baik untuk punya dorongan seksual. Karena kita makhluk hidup, amin. Kita akan berkembang biak, amin. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang normal untuk punya dorongan seksual. Yes, normal. Tapi kita mesti cari dari sumber yang tepat. Dan belajar tentang seks dari pornografi adalah sumber yang tidak tepat. Karena pornografi itu adalah sebuah performance. Nggak ada edukasi di dalamnya. Itu adalah performance palsu di dalamnya. Itu nggak bisa menggambarkan seks. Nggak bisa menggambarkan seks yang sebenarnya, yang Tuhan inginkan. It's just a performance, it's stage. Nggak ada yang benar di sana. Jadi kita nggak bisa belajar apa-apa dari pornografi. Apalagi dari reels yang bertebaran gitu ya. Man, nggak bisa. Jadi bahkan saya berpikir gini teman-teman. Iblis itu tidak punya kreativitas. Saya bisa sebut begitu. Kenapa? Karena yang iblis lakukan ketika ingin membuat manusia berdosa adalah membawa sesuatu yang tadinya Tuhan ciptakan, terus kemudian sama dia tujuannya diubah. Karena definisi dari berdosa itu sendiri adalah missing the mark. Ya, artinya meleset dari sasaran. Jadi iblis itu nggak bisa menciptakan sesuatu, jadi dia merusak yang Tuhan ciptakan, sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan, dia rusak. Dan itu yang dia lakukan terhadap seksualitas, terhadap dosa seks. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, technology makes it easier to treat people worse. Kalian percaya nggak akan hal ini? Kalau kalian percaya, ya, kalau kalian nggak percaya, maksud saya, kalian coba lihat aja komen-komen yang ada, gitu ya, netizen maha benar, gitu ya. Yang ada ketika mereka komen sesuatu, entah itu kehidupan selebriti, entah itu apa, kalian akan menemukan ya di dalam sesi kolom. Kadang-kadang saya suka buka, saya suka scroll gitu ya, kolom-kolom. Oke, ini ada sesuatu. Saya pengen lihat nih, ini orang nih bakalan bisa sejahat apa sih ngomong tentang hal ini gitu ya. Dan kalau kalian scroll ke bawah, itu kalian akan nggak percaya bahwa orang kok bisa yang ngomong kayak gini. Kok bisa ya, orang kok bisa sejahat ini. Technology really makes it easier to treat people worse. Kenapa? Karena itu cuma satu username kepada username yang lain. Jadi orang yang memberikan komen itu berlindung di dalam satu username. Coba kalau orang yang sama, kalian bawa ke orang tersebut, berani nggak dia ngomong hal itu di depan orang itu? Ya nggak berani. So technology makes it easier to treat people worse. Kenapa? Karena kita pakai username, karena kita pakai avatar, kita berlindung di balik username dan avatar tersebut untuk kita melakukan hal yang jahat. Ya, intinya orang-orang tersebut, orang-orang yang kita lihat sosial medianya itu kita anggap sebagai objek, bukan sebagai orang. Sehingga gampang kan untuk ngatain artis, ya udahlah, itu kan gue nyampah di halamannya dia, di page-nya dia. Tapi kan di balik itu kan ada orang beneran loh. Ada orang beneran yang bisa sakit hati. Kadang-kadang kalian tahu kan bahwa artis-artis itu suka pada ya perek dulu deh dari sosial media. Karena apa? Karena kalian percaya atau enggak,
dari 20.000 komen itu pasti ada satu yang dia baca terus bikin dia sakit hati. Pasti. Nggak mungkin enggak. Jadi apa? Orang sekarang tuh dengan sangat mudahnya melalui teknologi itu cuma melihat orang lain sebagai objek. The same thing happens in pornography. Bahwa manusia yang kalian lihat di film itu adalah objek kepuasan kalian. Sehingga mudah sekali dari situ kita translate itu ke dunia nyata bahwa nanti kalau kalian lihat pria atau wanita, it's just another object. Ini adalah objek untuk kepuasan saya. Ini adalah objek untuk saya. Lucu nggak teman-teman? Bahwa yang terjadi adalah in the past we used to love people and use things. Now we use people and we love things. Kebalikannya tuh yang terjadi sekarang. Bahwa kita menggunakan orang-orang terus kita flexing deh barang-barang kita di sosial media. We love things these days. Kita seneng gitu ya, bukan itu sesuatu yang buruk, tapi kan menjadi ironis bahwa kita menggunakan orang terus gitu, kemudian kita jadi menyukai barang-barang. Harusnya kan kebalikannya, kita mencintai orang-orang dan kita gunakan dong barang-barang. Not the other way around. So, technology makes it easier to treat people worse. Why? Because now we objectify that person. We reduce the value of that person as an object. Kita kurangin tuh nilainya tuh orang. Kita kurangin nilainya wanita. Kita kurangin nilainya pria. Oh wanita mah cuma ini. Oh pria mah cuma ini. Itu adalah bahayanya dari pornografi. Amin. Solusinya apa kalau gitu? Dua hal. Oh enggak sorry. Bottom line-nya ini teman-teman. Technology is good. Amin. Ini adalah bottom line. Technology is good and technology is so powerful. Kita semua setuju, amin? Teknologi itu baik, ya. Tapi hal-hal yang baik ini juga bisa dipakai untuk untuk menyebarkan hal-hal yang jahat. Dan ini yang harus kita lawan sama-sama. Lawannya gimana? Caranya, ingat tadi pesannya Paulus, kita harus lari menjauh. Coba kalian cek di dalam kehidupan pribadi kalian. Ada nggak sih hal-hal yang harusnya kalian udah jauhin nih hari-hari ini? Bukan hanya hal-hal, bukan hanya aplikasi, mungkin orang-orang, mungkin kelompok pertemanan yang harus kalian jauhi. Wow, kayaknya nih kelompok ini, my God, ngomongnya tiap hari nggak jauh dari kelamin dan kebun binatang. Maybe gue harus backing off sedikit nih dari kelompok orang-orang ini. Amin. Jadi ini yang menjadi pesannya Paulus. Oke? Dan bukan hanya itu, bukan hanya lari menjauh dari sesuatu, tapi juga ada hal-hal yang mana mungkin kita harus lebih fokus ke arah ini. We need to run towards something. Dan saya kasih kalian satu petunjuk, boleh nggak? Ini mah ekstra dari saya, ekstra slide dari saya. Tada, community. Persis nih sama kayak khotbahnya Pak Wiryo minggu kemarin, betapa pentingnya kita orang-orang percaya untuk punya yang namanya komunitas. Karena di luar komunitas sulit banget buat kita bertahan. Guys, kalian gak akan menang melawan industri pornografi. It's a $12 billion industry. Kalian tuh gak mungkin menang melawan giant corporation sendirian. That's why you need somebody else. Kalian perlu teman-teman, kalian perlu kawan-kawan yang benar-benar peduli sama hidup kalian. Ya, yang bisa menjaga accountability kalian. Yang bisa menjaga akuntabilitas kalian. Jadi hey, lu lagi ngapain hari ini? Hey, lu lagi struggling apa hari ini? Be honest apa adanya. Mungkin itu sesuatu yang akan lebih dijabarkan lagi minggu depan. Tapi saya mau beritahu bahwa we need to run towards something that is good and which is community is good. Komunitas itu baik. Larilah ke orang-orang yang tepat. Cari orang-orang yang bisa menjaga akuntabilitas kalian. Yang tetap bisa menjaga nilai-nilai kalian tetap sama. Akhir kata, saya percaya bahwa kita itu bisa hidup berdampingan sama teknologi. Amin. Pesan saya, we use technology for our advantage while maintaining our sexual integrity. Amin. Semua dapat paham semua di sini hari ini. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini
kami anak-anak muda sudah diingatkan kembali Tuhan untuk menjaga kekudusan kami Tuhan. Dalam hal teknologi Tuhan, kami tahu teknologi adalah hal yang tidak bisa terpisahkan Tuhan dari kehidupan kami. Kami mau Tuhan Yesus menjaga kekudusan kami di sana. Kami mau punya integritas Tuhan, walaupun nggak ada yang ngecek, walaupun Tuhan nggak ada yang meriksa. Tapi kami percaya Tuhan Yesus kami bisa Tuhan jaga. Kami mau lari Tuhan dari hal-hal yang dapat menyebabkan kami Tuhan jatuh lebih dalam. Tapi kami mau lari Tuhan kepada hal-hal yang baik, kepada orang-orang yang peduli akan kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami Tuhan bisa menang Tuhan di dalam peperangan ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa teknologi gak bisa menggantikan real sexual connection. Kami percaya Tuhan Yesus teknologi adalah hal yang buruk. Kalau pornografi itu dijadikan tempat untuk kami belajar tentang seks, dan kami percaya bahwa kami mau jadi generasi yang lebih baik, di mana kami nggak hanya melihat orang sebagai sebuah objek untuk kepentingan kami, bukan Tuhan, tapi manusia adalah orang-orang yang perlu merasakan kasih juga sama seperti kami. Sehingga kasih yang sudah kami terima dari Yesus Kristus secara gratis melalui pengorbanan darah anak domba Allah di atas kayu salib, hendaklah kami Tuhan bisa jadi saluran kasih tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sudah selesai, tapi aku mau berdoa Tuhan buat anak-anak muda-Mu yang sebentar akan sharing satu dengan yang lain. Aku percaya Tuhan bahwa mereka akan sharing, bahwa mereka Tuhan akan dikuatkan Tuhan di dalam kelompok-kelompok yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Aba Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, abis ini kita akan small group, tapi sebelumnya boleh say thanks dulu ke Coach Vino. Thank you Coach Vino, 1, 2, 3. Thank you Coach Vino. Oke, guys, we have small group discussion. It will be around 25 minutes. Mungkin boleh minta timer di depan. Silahkan ngumpul ke small group leadersnya. Have a good and fun discussion. God bless you. Kita ketemu